Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berbahagia sekali pada hari ini saya bisa menyambangi guru kristologi silaturahmi ya dengan Ibunda Umi Irena Handono. Umi sehat Umi ya. Assalamualaikum Umi. Alhamdulillah. Doni gimana? Alhamdulillah. Sudah lama juga ya Doni nggak kesini ya. Iya. Berapa bulan ya? Rasanya 2 tahun. Oh, rasanya 2 tahun. Lama juga. Ditambahin sama Umi 2 tahun. Alhamdulillah, semoga Umi sehat-sehat selalu. Amin. Ya Umi ya. Doni juga nah, ya. Jadi kalau ketemu guru kristologi kan kalau nggak ngomongin kristologi kayaknya ada yang hambar Umi ya. Sebenarnya sih hambar enggaknya itu tergantung lidah kita. Oh, tergantung lidah. Yang jelas di atas langit masih ada langit lagi. Iya betul Umi. Nah seperti biasa selain daripada kita saling menguatkan iman ya Umi ya. Nah juga membentengi akidah umat Islam. Kita berbicara mengenai perbandingan agama. Tapi kita sekali lagi kita tidak boleh menghina agama orang lain, kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain ya Umi ya. Betul, tidak ada maksud itu ya. Ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih Umi nih? Saya punya topik, tapi kalau Umi punya topik lain boleh. Apa? Coba kalau Doni. Kalau dari Doni ini, Kristen itu agamanya Yesus atau agamanya Paulus Umi? Ya oke, itu aja. Itu aja? Belum ya? Wah, ini sebuah topik yang mungkin bukan ini topiknya berarti ringan-ringan sedap gitu Umi ya? Ringan-ringan sedap, tapi memang keasliannya itu nampak banget ya. Ringan, sedap, tapi asli gitu ya. Ya, karena ya biar bagaimanapun Umi ya, kan saudara-saudara kita yang Kristen itu kan terus melakukan upaya-upaya pendangkalan akidah. Ya, melakukan upaya-upaya pemurtatan atau bisa disebut upaya-upaya kristenisasi. Walaupun sudah ada aturan pemerintah yang melarang, tapi upaya itu tetap dilakukan baik dengan cara sembunyi-sembunyi maupun dengan cara yang nyata atau yang terang-terangan. Jadi ya mau tidak mau saya, Umi dan teman-teman yang lain yang bergerak di bidang kristologi kita tetap harus mengedukasi ya para penonton, para pemirsa umat Islam khususnya supaya tidak mudah untuk dimurtadkan. Gitu ya Umi ya. Disclaimer kita kan begitu Umi ya. Betul. Nah. Dan apa namanya? Memang Umi sudah cukup lama ya tidak muncul. Kenapa? Ya banyak kesibukan. Nah, tapi juga perlu kita ingat bahwa apa yang kita sampaikan ini sebenarnya bertujuan adalah untuk menyatakan yang hak itu hak yang batil itu batil. Walaupun memang dalam menyampaikan ini ya macam-macam lah reaksi yang ada yang paham, kemudian ada yang ingin menjalani kehidupan dengan baik, benar, tapi ada juga yang kemudian melakukan karakter assassination dan macam-macam seperti itu. Ya, jadi Umi sebelum kita mulai obrolan kita dengan topik apakah Kristen itu agama Yesus atau agama Paulus? Ini Doni mau kasih peringatan. Oh, peringatan. Peringatan bukan buat Umi, buat yang nonton. Oh ya. Umi kan buat Umi. Bukan. Peringatan buat yang nonton, hati-hati dengan menonton video ini itu bisa menimbulkan atau beresiko stroke mata. Apa itu? Bisa juga depresi, bisa juga mualaf, atau ketergantungan, atau mualafah gitu ya, atau ketergantungan. Nah, jadi ini kemarin ada sepasang suami istri Umi datang ke tempat Dondi
cerita nonton video-videonya Dondi, ternyata istrinya kena stroke mata. Gara-gara dia stres, depresi, nggak bisa ngomong ke siapa-siapa gitu. Nah, stroke mata, jadi ngelihat terus begitu. Nggak tahu mungkin, tapi bener sakit fisik matanya. Terus akhirnya sampai dirawat, setelah sembuh baru mereka belajar. Terus alhamdulillah kemarin mereka berdua bersyahadat. Alhamdulillah. Tepat pada hari ulang tahun pernikahan mereka. Alhamdulillah. Jadi makanya Doni kasih peringatan nih, bisa menimbulkan stroke mata. Oh gitu. Jadi itu maksudnya ya. Iya, itu maksudnya. Artinya adalah ya sudah ada kejadian. Ada kejadian. Jadi kita ya lebih baik berlapang dada. Iya. Terbuka saja, jujur-jujur saja. Ya, gitu. Terutama jujur kepada diri sendiri, Umi ya. Betul. Nah, ya. Baik, Umi ini ya, Doni udah gak sabar nih bahasnya nih. Jadi kalau tadi ada topik Kristen itu sebenarnya agama Yesus atau Paulus. Nah, menurut pandangan Umi bagaimana? Iya. Yang jelas lah ya, secara sepintas saja ya kita akan tahu bahwa sebenarnya walaupun Paulus dan Yesus itu hidup di dalam zaman yang sama, hanya perbedaan selisih waktu kurang lebih 2 tahun, 2 atau 4 tahun ya Umi ya. 2 atau 4 tahun begitu ya. Yesus lebih muda begitu ya. Tapi mereka berdua ini tidak pernah bersatu. Selalu kalau yang boleh dibilang kalau yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Dan kemudian kita juga di dalam Bible pun tidak pernah dinyatakan bahwa bahwa Paulus itu adalah murid Yesus yang inti. Itu tidak ada. Sama sekali itu tidak ada. Dan Paulus itu kemudian yang ada di dalam Bible menyatakan diri bahwa dia ngaku kalau dia sebagai pencari, penyiksa, pembunuh murid-murid Yesus. Betul. Nah, itu yang dia lakukan. Terus dia melaksanakan yang namanya penobatan. Dan itu terkenal dan sebenarnya bukan itu begitu ya. Kenapa? Karena saksinya pun tidak ada. Tapi keterkaitan Paulus gitu, sampai muncul ini Kristen ini buatan Yesus atau buatan Paulus, itu kita bisa melihat di mana sih sebenarnya Kristen itu ditetapkan. Pertama kali ya. Pertama kalinya. Dan kemudian kita bisa meneliti juga bahwa di Kisah Para Rasul ya, maka dinyatakan Paulus Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, di mana saat itu Paulus ini berhasil mengajak sebagian daripada murid-murid Nabi Isa yang melalui pendekatan melalui Barnabas, gitu ya. Dan kemudian mereka ini memang selama Nabi Isa ada di tengah-tengah mereka, Nabi Isa melarang mereka untuk keluar dari Yudea. Tapi ini dibawalah ke Antioquia. Antioquia itu sekarang ini ya letaknya di Turki Selatan lah gitu ya. Kalau nggak salah sekarang apa ya? Anatolia. Anatolia, ya. Di sana. Nah kemudian mereka ini Paulus ini mengumpulkan murid-murid Yesus dan berikut dirinya di dalam rumah yang sama selama kurang lebih itu 1 tahun. Dan setelah 1 tahun kemudian mereka menamakan diri bahwa mereka inilah Kristen. Jadi pertama kali disebut Kristen itu adalah peristiwa Antioquia. Jadi mereka berguru pada Paulus selama setahun ya. Terus kemudian tanya jawab ini sebenarnya apa ini kaderisasi? Apa ya? Jadi kayak ini sekolah khusus gitu ya Umi ya. Sekolah khusus begitu ya. Sekolah khusus ajaran baru gitu ya. Ajaran baru. Bukan tahun baru gitu. Bukan tahun baru, ajaran baru. Ajaran baru, pola hidup yang baru gitu. Dan itu di Antioquia. Pertama kali mereka disebut sebagai Kristen. Tahun berapa itu? Ya itu antara 40 sampai 60 Masehi. Berarti di mana Yesus? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi di situ. Dan itu berarti Paulus belum menulis surat-suratnya Umi ya?
Belum. Ya. Paulus memang nggak cakap tulis menulis. Ya. Kan surat-surat Paulus itu dianggap paling cepat ditulis baru, yang paling cepat ya. Paling Ada cepat. yang paling cepat bilang kalau nggak salah tahun 48 Nah, Masehi. Iya. Sampai akhirnya selesai kira-kira tahun 65 atau 67 Ya, Masehi. sampai sekitar itulah. Sampai Paulus dipenggal katanya. Penggal. Ya. Nah, terus gimana Umi? Setelah di Antioquia setahun, mereka disebut Kristen. Disebut Kristen. Maka Paulus ini mengumpulkan bukan hanya orang Yahudi, tapi orang-orang bangsa lain. Non-Yahudi. Non-Yahudi. Dan kemudian mulailah dia menampakkan misinya bahwa dia ini beda dengan Yesus, tapi dia menyatakan dia adalah untuk semua bangsa. Gitu. Nah kemudian setelah kita tahu jatuh bangun atau bangkit dan tenggelamnya Yunani Romawi ya, pada abad yang keempat, tepatnya klimaksnya adalah 325 Masehi. Oh ya. Ya, jadi pemikiran-pemikiran Paulus dan penerusnya gitu ya. Paulusnya kan sudah mati itu tahun ini ya. Dan penerusnya ini kemudian dianggap ini baik. Ya, pada waktu itu jatuh bangun, timbul tenggelam ya. Kenapa? Ya, Romawi saat itu sudah diambang kehancuran. Dan informasi yang didapat oleh kaisar saat itu bahwa ya ini antara lain akibat daripada terlalu banyaknya Tuhan. Tuhannya terlalu banyak. Tuhan atau dewa, Umi? Ya maksudnya dewa. Tuhan sama dewa bahasa Inggrisnya sama God ya Umi ya? Ya gitu. Cuma beda G besar G kecil ya? Ya. Ya, itu. Jadi terlalu banyak dewa perlu disederhanakan. Nah kemudian menjederhanakan itu ya kalau nggak mau ribut-ribut, karena contohnya saja ada dewa perang, ada dewa damai, ada dewa siang, ada dewa malam, ada dewa kesuburan, ada dewa dewa kering dan sebagainya, macam-macam gitu ya. Dewi juga ada. Sampai dewa punya anak, anaknya dewa berapa nggak kehitung. Kalau dewa istrinya. Kalau dewa Zeus anaknya 100 Umi. Kalau dewa Zeus kan di Yunani. Kalau di Jupiter. Romawi dewa Jupiter anaknya 14 kalau nggak salah. Oh, 14. Jadi yang selamitan yang dewa Zeus itu. Anaknya 100. Anaknya 100. Ya, terus. Nah, kemudian dipilihlah, tapi kalau mau Tuhan itu satu nggak bisa. Gengsi daripada Romawi itu satu itu punyanya Yahudi. Jadi kalau gitu dua, jangan, kalau dua nggak bisa. Masalahnya apa? Khawatir kalau draw. Oh draw, jadi harus ada wasitnya. Ya, jadi kalau pemungutan suara kan nggak bisa nih kalau 181. Harus ganjil gitu ya. Harus ganjil. Konsekuensinya kalau sampai draw maka berarti kan akan terjadi keributan, perkelahian sampai memuncak kepada pembunuhan. Nah, sehingga sampai ke situ ya. Nah, kemudian kalau begitu yang ganjil yang terkecil. 3 dan pas 3. Karena apa? Ada pagan-pagan yang sebelumnya juga 3. Betul. Dan itu berhasil eksis mereka untuk sementara waktu gitu ya. Jadi 3. Lah, kalau 3, jadi gimana ini formulanya begitu kan? Mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan dewa bapak. Itu dewa yang paling tinggi. Dewa yang paling tinggi. Jadi kalau di Yunani itu adalah Zeus, tapi kalau di Romawi adalah Jupiter. Nah, ini siapa ini? Ya dewa bapak. Ya sudah, dia aja. Gitu. Maka kemudian segera diadopsi. Kalau gitu sampel, maka patungnya Zeus saat itu dipakai sebagai patung Tuhan Bapa. Jadi kelihatannya orang yang sudah tua, jenggotnya panjang sekali gitu ya. Jadi kan konkret nih nyata Tuhan itu ada, karena ada patungnya. Tadi saya tertarik Umi bilang ganjil tapi yang terkecil gitu ya. Jadi ya cuma 3 gitu ya. 3. Kalau 1 sudah dipegang Yahudi.
3 yang berarti 3 tuh ganjil yang terkecil. Oh, Iya. pantesan kenapa nggak 5, kenapa nggak 7, ya. Ya, karena Kenapa itu. nggak 101 gitu. Nah kalau 101 geger lagi. Kira-kira nggak ada bedanya sama sebelumnya gitu. Ya, gitu. Oke, jadi 3 karena ambil ganjil yang terkecil. Oh. Terus yang kedua siapa? Ya kalau begitu pakai aja itu yang tukang ribut. Siapa tukang ribut? Tukang ribut Tukang siapa? ribut siapa? Yahudi. Oh, Yahudi. Jadi siapa? Ya itu aja yang lagi diperbincangkan di mana-mana. Maksudnya Nabi Yesus. Isa. Oh, Nabi Mereka Isa, sebut ya. Yesus ya. Yesus kalau itu dia sebagai apa? Tuhan Putra. Oh, Ya yang kemudian pribadi kedua. pribadi kedua. Terus Oke, pribadi kemudian ketiganya dari mana, Umi? Siapa ini? Akhirnya waktu itu bahasa nggak selesai. Maka dilanjutkan pada momen berikutnya. 381. Siapa ini? 381 memutuskan bahwa nah ini adalah Roh Kudus. Karena nggak mungkin mau pakai bapak ibu anak ya sama Ya. kayak pagan sebelumnya. Ya, ya, Maka dengan mudah dituduh ini meniru pagan sebelumnya. ya. Maka ini pakailah Roh Kudus. Hmm. Lah Roh Kudus itu siapa? Ribut lagi. Oh. Karena tidak berhasil membuat suatu sosok. Oh. Dan akhirnya mereka sepakat bahwa Roh Kudus itu adalah burung merpati putih. Oh, oke. Nah, jadi kemudian tapi dinyatakan burung merpati putih itu kayaknya mereka ini nggak pede gitu ya. Kok burung merpati putih? Maka disebut dengan samar. Mereka menyatakan, ya burung merpati putih itu simbol kedamaian. Perdamaian. Nah, ya, ini ya. simbol perdamaian. Maka contohnya misalnya pernah terjadi di Car Free Day di Jakarta. Ini orang-orang mereka itu kan bagi-bagi itu Ya. liontin. Ya. Liontin kalau ditanya ini apa, tanpa ditanya pun mereka bilang ini simbol perdamaian. Oh. Padahal maksudnya itu Tuhan Roh Kudus. Oh, oke. Ya, ya, ya. Tapi kan kesininya dari mereka tetapkan 3 pribadi itu kan mereka tetap klaim bahwa Tuhan mereka kan Esa, Umi. Ya itulah, itulah sampai berabad-abad ya, sampai dengan hari ini. Mohon maaf, PR tuh nggak selesai. Jadi tidak ada jawaban dari petinggi-petinggi mereka yang bisa diterima dan yang bisa memuaskan. Oke, misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5, gitu ya. Itu nggak bisa sampai ke situ. Jawaban yang pasti itu nggak ada. Akhirnya sampailah kemudian contohnya Paus Benediktus kedua ke berapa 16 menyatakan ya. bahwa Trinitas itu adalah misteri. Misteri. Ya. Ya, betul. Dari abad keempat pun juga sudah ada, Umi. Ribut. Bapak gereja yang menyebutkan bahwa Trinity atau Trinitas itu adalah misteri. Misteri. Nah, menariknya ketika Trinitas disebut misteri, agama-agama sebelumnya yang sudah ada 3 pribadi, 3 dewa gitu, itu juga disebut agama misteri juga, Umi. Agama misteri juga. Sebenarnya dari sini kita bisa berpikir secara mendalam, menganalisis secara mendalam. Sebenarnya dengan kata misteri ini benar-benar misteri. Artinya apa? Ya mitos. Artinya tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan. Iya, iya. Nah, kan kita kan kalau kita membaca Bible, Umi ya, ketika mereka mengatakan Tuhannya Esa atau satu, tapi dalam 3 pribadi, Tuhannya satu nih. Tapi ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada Yesus di Sungai Yordan, ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, Iya. ada suara di langit. Iya. Kan itu kan 3-3-nya nongol bareng, Umi. Iya, benar. Ketika Doni tanya kepada teman-teman Kristen, itu 3 apa 1 Tuhannya? Dengan logika dan akal sehat mereka bilang 3 tetap. Nah, itu. Lah sekarang ada Yesus di sungai, ada burung merpati sebagai Roh Kudus, ada suara di langit. Kabarnya ada jelas ya. Nah, inilah anakku yang kukasihi gitu kan. Bilangnya 3, tapi kok 3-3-nya nongol bareng gitu. Bilangnya 1, tapi 3-3-nya nongol bareng gitu. Ya kan aneh kan. Gitu. Jadi kalau dilihat dari tahun pendirian pun lebih akan kelihatan aneh gitu kan. Jadi
kalau Yesus dibaptis kan, istilah dibaptis itu istilah yang dipasangkan. Ya, Ya, sebenarnya bukan dibaptis, sebenarnya Nabi Isa itu oleh apa namanya Nabi Yahya sebenarnya itu kan dikucurin air. Ya itulah versi mereka itu untuk berwudu. Disucikan. Ya. Tapi dibaptis. Lah padahal pembaptisan itu munculnya tahun berapa? Nggak mungkin ada pembaptisan sebelum munculnya gereja. Nggak mungkin ada pembaptisan sebelum Yesus dikatakan tentang formula Trinitas. Ya. Berarti kan minimal di abad keempat baru munculnya namanya pembaptisan. Gitu ya. Kan aneh ini. Ya. Bagaimana mungkin Yesus dibaptis di Sungai Yordan? Ya. Gitu ya. Nah, ini kan tadi berarti baru sejarahnya ya Umi ya. Umi tadi mengatakan kan Kristen baru timbul di Antioquia ketika Paulus dan Barnabas tinggal di Antioquia selama 1 tahun, baru mereka disebut Kristen ya Umi ya. Tapi Barnabasnya tinggal atau nggak tahu. Ya. Tapi perantaranya adalah Barnabas untuk si Paulus ini bisa mendekat ke murid-murid Yesus. Tapi berikut-berikutnya disebutkan di dalam Bible bahwa yang dipastikan itu di Antioquia itu adalah si Paulus dengan murid-murid itu. maksud saya gini Umi. Di Bible disebutkan kan yang Kisah Para Rasul 11 ayat 26 itu Umi. Kan mereka disebut Kristen. Tapi ternyata kalau dicek di Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus Ada Codex Sinaiticus yang berarti ditulis bahasa kira-kira Aram ya. Yunani yang ditulis kira-kira abad keempat. Ternyata sekarang kan sudah digitalize ya, sudah di scan semua, sekarang di website sudah ada. Kita cek di dalam Kisah Para Rasul 11:26, ternyata kata Kristen itu berasal dari sebuah kata Kristianos. Tapi ternyata kalau kita perhatikan lagi, kita zoom, kata Kristianos yang ada di Codex Sinaiticus itu ternyata sebenarnya aslinya bukan Kristianos, Umi. Oh, jadi di tip X. Ada yang dihapus. Kemudian bekas hapusannya itu masih kelihatan berbayang gitu. Jadi aslinya sebenarnya huruf eta dihapus sehingga menjadi huruf iota. Jadi sebenarnya artinya tulisan awalnya itu sebenarnya Kristianos, bukan Kristianos. Kristianos itu bukan Kristen. Kristianos itu artinya yang baik gitu. Berubah menjadi Kristianos, diterjemahkan menjadi Christian atau Kristen. Perbedaan antara E dan I. Nah, eta dan I, iota, eta dan iota. Kalau eta tuh bentuknya seperti huruf E yang kita kenal, iota atau sekarang yang bentuk I kita kenal. Nah, berarti ini kan suatu pembodohan. Ya. Jadi Umi ingat nih pada waktu pelajaran di sekolah dulu itu ya, yang namanya tata buku istilahnya ya. Itu namanya tata buku itu kalau kita sudah memasukkan suatu keterangan apalagi angka, maka tidak boleh dihapus, diurek-urek, tidak boleh. Ditimpa tulisan lain itu tidak sah. Jadi surat-surat itu tidak sah kalau dibuat seperti itu. Minimal harus dicoret, ditandatangani dan dibuat Ya itu yang terjadi Umi ya. Itu yang terjadi. Jadi naskah kitab suci loh. Oke, terus kita lanjut nih Umi nih. Dari sejarahnya itu kemudian menuju ke topik utama nih Umi nih. Jadi Kristen itu sebenarnya agamanya Yesus atau agamanya Paulus gitu. Menurut Umi gimana? Ya sekarang kalau kita melihat masa dakwah. Kalau gereja mengatakan dakwahnya Yesus itu 3 tahun. Di usia 30 sampai 33. Habis itu udah nggak ada. Versi mereka katanya dibangkitkan. Berarti nggak ada kan di situ. Berarti nggak ada. Nah kemudian kalau Paulus itu mempunyai jangka waktu yang panjang. Cukup lama. 20 tahunan. Nah kemudian kalau kita
melihat secara seksama. Apa aja sih ajarannya Nabi Isa alaihissalam ini? Ya. Nah, yang menarik adalah di dalam kalau bukunya kita ya, di dalam surat Ali Imran ayat ke-50 dikatakan Nabi Isa itu untuk membenarkan Taurat. Ya. Membenarkan Taurat. Loh, kenapa Taurat dibenarkan? Ya karena Taurat sudah diubah-ubah. Dan ayat-ayat Allah juga banyak sekali yang menyatakan bahwa mereka senang mengubah-ubah ayat-ayat Allah. Dan kemudian kalau kita lihat di Matius nih. Nah ini. Nah, kita lihat di Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Ya. Nah itu dikatakan janganlah kamu menyangka, Yesus menyatakannya. Yesus ngomong nih, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Paulus kan menyatakan Taurat itu sudah mati. Gitu. Yesus maksudnya? Ya kalau Paulus kan bilang si Taurat itu sudah nggak dipakai lagi. Oh ya, dibilang sampah. Sampah. Hukum Taurat adalah sampah. Nah, kalau Yesus mengatakan, jangan kamu sangka, aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Berarti misinya dia kan berbalik dengan misinya Paulus. Ini kan sudah berseberangan. Ya kan? Malah Nabi Isa menjamin di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18, satu iota pun tidak akan berubah dari hukum Taurat. Nah, kan itu ya. Nah, dari sini sudah jelas nih. Bagaimana yang namanya Paulus sebenarnya tidak sinkron dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian kalau kita melihat kemana saja sebenarnya Yesus berdakwah. Nah itu pun beda, berseberangan lagi. Nabi Isa menyatakan bahwa kamu hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan itu di mana kita bisa lihat? Matius juga ada. Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan 6. Ya, itu dia sebutkan begitu. Malah juga di Matius pasal 15 ayat 24. Jadi dakwahnya Yesus itu yang mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Tapi Paulus menyatakan dia untuk seluruh dunia. Nah, ini kan sudah berseberangan lagi. Dan kemudian kalau kita lihat lagi, misalnya saja kita bisa melihat tentang masalah khitan. Kalau memang kalau tentang masalah khitan, maka ternyata Nabi Isa alaihissalam itu di khitannya itu ya usianya 8 hari. Masih 8 hari, masih orok gitu ya. Masih baby gitu. Paulus juga disunat 8 hari, Umi. Siapa yang bilang? Ada di Anda keterangannya nih. Nah, tapi kan untuk dia sendiri, Paulus sendiri kan juga sebenarnya mengaku sebagai darah Yahudi. Iya, darah Yahudi dari suku Benyamin. Ya kan? Jadi ibunya darah Yahudi tapi bapaknya Romawi. Bukan, bapaknya dari Yahudi, dari suku Benyamin, ibunya dari Tarsus. Oh, ibunya dari Tarsus. Tarsus Yunani. Nah. Terus tapi nih, disunat pada hari ke-8 Filipi 3 ayat 5 nih. Ya, ini kan Yesus. Bukan, Paulus. Ini Paulus nih ini. Jadi dia mengaku ya sama sebenarnya dia pengikut Taurat yang taat sebenarnya. Tapi ketika dia menjadi warga negara Romawi, bahkan menjadi kepala tentara Romawi yang mengejar-ngejar pengikut Yesus, membunuh dan segala macam. Kemudian setelah dia dapat surat dari imam besar untuk mencari pengikut Yesus di Damsyik, baru dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara, terus mengaku bertobat gitu. Setelah bertobat itu dia menjadi pemberita tentang Yesus. Kita coba lihat. Malah ajaran Paulus itu menyatakan sunat atau tidak sunat itu bukan masalah. Justru malah, itu terjadi setelah Paulus mengaku bertobat, dia menjadi memberikan ide-ide baru. Yang tadinya Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris,
Paulus jadi mengajarkan dosa waris. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa menjalar kepada setiap manusia. Nah, untuk itu Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat yang selama ini dia ikuti, dia berani mengatakan sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Jadi semua ditimpakan pada Yesus. Ya, jadi kalau Paulus sendiri sunat, Yesus sunat, ketika Paulus sudah mengajarkan bahwa hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib, Paulus jadi bilang berbedanya begini, kamu kalau sunat, matinya Yesus di atas kayu salib malah jadi tidak berguna. Jadi yang berkembang di masyarakat kita, kebanyakan orang Kristen itu tidak bersunat. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu tidak bersunat? Ya, karena sunat itu sudah dibatalkan oleh Paulus. Karena sunat itu adalah budaya Yahudi. Jadi kemudian ya sunat di dalam Kristus. Nah ini betul. ada istilah sunat di dalam Kristus. Sunat hati. Sunat hati. Jadi fisiknya nggak usah sunat. Makanya orang Kristen juga nggak sunat. Gitu. Tapi kalau perpuluhan ada perpuluhan hati nggak Umi? Perpuluhan dompet. Dompet. Kalau sunat ada sunat rohani, perpuluhan ada perpuluhan rohani nggak Umi? Hatinya ya. Hati. Nah nih kalau di Filipi 3 Paulus bilang, Filipi 3 pasal 4 ya, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Jadi Paulus dan Yesus sebenarnya sama-sama disunat pada hari ke-8 karena mereka kan bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah, cuman itu setelah insiden Paulus mengaku melihat cahaya mendengar suara pada waktu dia melakukan perjalanan ke Damsyik, semenjak itulah ajarannya Paulus jadi malah berbeda dengan apa yang dia yakini selama itu. Gitu. Malah berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Gitu. Nah terus coba itu tadi berapa 1 Korintusnya? Atau yang tadi yang sunat. Filipi 3 ayat 5. Coba pasal 1 ayat 1. Filipi. Oh iya, Filipi 1 ayat 1. Dari Paulus dan Timotius. Nah ini berarti ini kan ajarannya Paulus. Iya. Memang Filipi kan surat Paulus gitu. Nah, kepada jemaat. Berarti sebenarnya Paulus itu berapa banyaknya di dalam Perjanjian Baru dengan surat-surat yang dilampirkan di Perjanjian Baru itu bisa kita lihat adalah sekitar 70% ajarannya dia. Dari 27 buku di dalam Perjanjian Baru dianggap ada 13 yang ditulis oleh Paulus. Ada yang bilang 14 dengan kitab Ibrani. Tapi Ibrani sudah hampir semuanya bilang itu bukan tulisan Paulus. Dari 13 surat Paulus yang di Perjanjian Baru, ternyata Umi, menurut ahli-ahli Perjanjian Baru juga, dari 13 itu yang dianggap benar-benar ditulis oleh Paulus hanya 7. Yang 6 ditulis oleh Paulin. Paulin adalah orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Gitu. Parah kan? Nah, jadi sebenarnya ini ada percampuran antara tulisan Paulus sendiri dan orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Ini yang menjadi ajaran baru yang sekarang diikuti oleh saudara kita yang Kristen. Jadi berarti Nabi Isa setelah Nabi Isa nggak ada, udah dirubah sama Paulus. Setelah dirubah sama Paulus, pengikut Paulus pun merubah. Jadi makanya kalau kita nyatakan berbahagialah umat Islam yang tidak pernah membuang atau berpikir untuk membuang naskah asli, teks asli, dan apalagi diterjemahkan demikian saja. Sementara mereka ini menerjemahkan demikian saja, dan ternyata kita lihat nih simpang siurnya banyak sekali umat yang tidak paham tentang hal ini. Umat mereka itu tidak paham tentang hal ini, dan seolah-olah semuanya itu ya dilakukan kalau ada pertanyaan ya semata-mata untuk pembelaan saja. Dan ini berhasil. Mereka berhasil dengan mengubah-ubah itu.
Maka Kristen bertahan sampai hari ini ya karena berhasil mengubah-ubah itu. Tapi mohon maaf, kalau kita lihat sebaliknya adalah betapa mohon maaf menjadi tidak asli lagi ajaran-ajaran itu. Dan yang masih murni hanya ada satu, yaitu Al-Quran. Iya. Nah, Umi, tadi Doni tertarik gini, kan kalau kita baca di 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dibandingkan dengan surat-surat Paulus, ini kan ada sesuatu yang berbeda secara kontras. Iya. Tadi saya tertarik Umi mengatakan bahwa di Matius 5, 17-18 bahwa 1 iota pun kan tidak boleh akan berubah, dihilangkan, gitu kan? Nah, di dalam Matius juga, Yesus juga menyuruh atau memerintahkan bangsa Israel itu untuk apa? Mengikuti ajaran orang Farisi. Nah, dikatakan lagi di Matius 23 ayat 1, kan gini tulisannya ini, saya bacakan aja. Ini dianggapnya kan perkataan Yesus kepada bangsa Israel, ya kan? Bunyinya kira-kira begini. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak. Nah, orang banyak ini berarti kan orang Israel. Dan kepada murid-muridnya. Nah, pada murid-muridnya Yesus sendiri, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kalau boleh diartikan, ini kan berarti kan orang Farisi dan ahli Taurat ini sudah menduduki kursi Musa, artinya sudah menggantikan Musa yang sudah tidak ada, gitu kan? Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Yesus memerintahkan orang banyak dan murid-muridnya untuk mengikuti dan melakukan apa yang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ajarkan kepadamu. Yang diajarkan sama ahli Taurat dan orang Farisi kan Taurat. Pasti Taurat dong, ya. Berarti kan Yesus sebenarnya memerintahkan murid-muridnya dan bangsa Israel untuk mengikuti hukum Taurat. Betul kan? Terus ada lagi yang lain. Nah, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Di lain pihak, Yesus juga mengkritisi ahli Taurat dan orang Farisi bahwa mereka adalah orang munafik. Mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Tapi kan di luar atau terlepas dari orang Farisi atau ahli Taurat itu munafik atau tidak, yang diperintahkan Yesus kepada bangsa Israel adalah untuk mengikuti ajaran ahli Taurat dan orang Farisi, artinya mengikuti hukum Taurat. Mengikuti hukum Taurat. Tetapi di Efesus 2 ayat 15, Paulus mengatakan bahwa dengan matinya Yesus di atas kayu salib, hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Betul kan, Umi? Berarti kalau begitu kan gimana ya? Berarti kan ada yang baru ya berarti ya? Ya, jadi kan berarti kalau seperti itu sebenarnya Paulus inilah yang membuat cerita-cerita ya tentang kematian Yesus, tentang penebusan dosa ini ya. Sehingga dia memunculkan ajaran yang baru. Lah sekarang ini tutuplah gitu kan. Ini tutup, sekarang yang dipakai yang ini aja. Nggak, maksud Doni gini, hukum Taurat itu yang menurunkan siapa? Kan Tuhan yang Maha Esa ya, Umi ya? Iya. Kepada Nabi Musa alaihissalam kan, untuk bangsa Israel kan. Iya. Hukum yang diturunkan oleh Tuhan ini di seluruh perjanjian lama kita baca tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan itu sendiri. Tidak pernah. Tidak pernah dibatalkan oleh Elohim itu sendiri kan, Umi? Tidak pernah. Kok tiba-tiba ada manusia yang berani membatalkan gitu? Ya itu hebatnya, tanda kutipnya. Iya, maksudnya kita fair-fairan aja, kita bukan berarti kita membenci saudara kita, bukan ya? Atau menertawakan. Atau menertawakan enggak. Kita kan membacanya kan secara utuh nih, satu kitab nih. Dalam kitab ini ada perjanjian lama yang kurang lebih tebalnya segini nih. Ini yang tebal ini perjanjian lama, yang tipis perjanjian baru. Di dalam seluruh perjanjian lama ini, yang disebut dengan hukum Taurat itu sudah diturunkan dari Tuhan yang Maha Esa kepada Nabi Musa untuk bangsa Israel. Di sini tidak pernah dibatalkan oleh yang memberikan hukum Taurat itu. Tiba-tiba ketika di perjanjian baru ada orang yang mengaku rasul, Paulus, mengatakan bahwa hukum Taurat yang di sini itu sudah dibatalkan
dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Yang ngomong Paulus. Yang ngomong Paulus, padahal Yesus sendiri juga mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Satu iota itu kan satu huruf yang paling kecil ya, Umi ya, di dalam Ibrani. Itu tidak boleh dihilangkan gitu. Udah gitu ada tambahan begini, Umi. Lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu iota dihapus gitu, atau dihilangkan. Nah, maksudnya dari mana Paulus ini memperoleh otoritas untuk membatalkan hukum Taurat gitu? Ya, ya. Kan itu ya, harus jadi pertanyaan ya, Umi ya. Betul, betul. Dan kalau misalnya ditanya seperti itu, maka mereka tuh akan menjawab juga, ya karena Paulus sudah bertobat dan terjadilah peristiwa di perjalanan ke Damaskus. Iya. Ya, di Damaskus itu kalau kita mau mencari di dalam Bible, di dalam Bible yang 4 ini kecuali Yohanes ya, tidak menyatakan, tapi 3 ini menyatakan, ada Bible yang menyatakan bahwa dia melihat tapi tidak mendengar. Saksinya loh, saksinya ini yang Paulus, Damaskus. Yang Paulus, Umi. Bukan di 4 Gospel, di Kisah Para Rasul, Umi. Ya, itu adanya di situ. Ya. Tapi kalau kita lihat rujukannya, di 3 ini, yang satu mengatakan dia melihat, tapi tidak mendengar. Oh, gini, Umi. Ya, yang itu adanya di Kisah Para Rasul, ada 2 cerita di dalam Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Para Rasul pasal 9 dan pasal 22. Ya, Nah, pasal 9 dan pasal 22 itu keterangannya ada kontradiksi. Kontradiksi memang. Ada yang bilang Paulus kan Paulus kan melihat cahaya mendengar suara. Teman-temannya ada yang bilang cuma melihat tapi tidak mendengar. Ada yang mendengar. Ada yang mendengar tapi juga tidak melihat. Nah, itu ada 2 cerita yang berbeda, yang mana jawaban dari teman Kristen bahwa itu diceritakan di depan audiens yang berbeda. Tapi kenapa harus berbeda? Kenapa harus berbeda? Ya. Harusnya kan sama. Seharusnya kan siapapun audiensnya ceritanya harusnya sama gitu. Harusnya kan konsisten. Oke lah, itu perbedaan itu entah dari mana ceritanya. Tetapi yang jelas kan Paulus kan mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus ya. Ya. Umi ya. Yesus tadi mengajarkan kepada bangsa Israel untuk mengikuti ajaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kemudian Yesus sendiri juga mengatakan kepada bangsa Israel di Matius 18 ayat 3, jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Anak kecil. Kalau anak kecil konotasinya bagaimana, Umi? Ya tentu pemikirannya juga Polos ya. Polos. Terbatas hanya usianya itu. Ya. Kalau nggak polos berarti kan istilahnya dia masih bersih lah gitu ya. Masih bersih. Itulah sebabnya secara hukum anak kecil kan tidak bisa menjadi saksi. Iya, betul. Jadi ketika sudah penuh, sudah akil, sudah balik, baru boleh. Ya artinya kalau anak kecil itu kan konotasinya polos atau tidak ada dosa. Tetapi kan di lain pihak Paulus mengajarkan bahwa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu sudah menjalar kepada setiap keturunannya. Ya. Jadi ketika bayi lahir sudah bawa dosa waris. Dosa waris itu sampai akhir zaman. Nah, berarti kalau ada bayi lahir 3 hari meninggal, bawa dosa waris, kemana dia? Kira-kira kemana? ya ini yang sangat berbeda ya dengan ajaran agama kita, bahwa semua anak yang lahir, anak siapapun, walaupun dia anak pelacur yang tidak diketahui bapaknya, anak itu, bayi itu adalah bayi yang suci, bayi yang fitrah. Ya, betul. Jadi kan istilah haram itu untuk anak bayi itu tidak ada. Yang haram itu ya perbuatan yang dilakukan si laki dan perempuan. Iya, betul. Nah, jadi kan kalau kita melihat lagi dari sisi lebih utuh lagi, Yesus sendiri yang Umi tadi bilang bahwa Yesus melayani diperkirakan selama 3 tahun, atau ada yang bilang 3,5 tahun. Yesus sendiri juga tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Nggak pernah. Atau mengajarkan agama Kristen. Atau menyebut aku Tuhan, nggak pernah juga. Menyebut aku Tuhan sudah jelas. Tetapi yang jelas,
ketika Paulus dan Barnabas dan murid-muridnya 1 tahun di Antioquia, baru mereka disebut Kristen. Berarti kalau begini, pertanyaan Doni gini, kalau begitu apakah Yesus pernah mengajarkan agama Kristen? Enggak pernah. Berarti kan nggak pernah. Enggak pernah. Nah, berarti kalau gitu Kristen ini ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Ya Paulus. Paulus. Nah. Umi jawabnya, ya Paulus. Nah, kan gini lagi Umi. Ya, kita kan cuma tinggal aja baca teks ya Umi ya. Kita hanya baca teks. Yesus sendiri kalau nggak salah kan pernah mengatakan di Matius 23 ayat 15. Nah, kita kembali. Ini Doni sharing nih ya Umi ya. Ada ayat bunyinya begini. Matius 23 ayat 15. 15. Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat. Ini ya, seperti tadi yang Doni baca dari ayat 1. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini kritikan atau teguran atau peringatan Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Jadi mereka dikatakan mereka mengarungi lautan untuk menobatkan satu orang, tapi ketika orang itu sudah bertobat, orang itu malah lebih jahat 2 kali lipat daripada orang-orang Taurat dan ahli Farisi. Paulus orang Farisi bukan? Orang Farisi juga? Iya. Ya kan? Ada di Filipi 3 ayat 5 yang tadi. Iya. Juga Paulus juga ahli Taurat. Ada di Filipi 3 ayat 6. Nah, kita langsung baca aja. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Orang Ibrani asli gimana? Terusnya gini, Mi. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, Filipi. Ini berarti kan tulisannya Paulus. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Berarti Paulus mengaku sebagai orang Farisi, juga sebagai ahli Taurat. Paulus bilang, Yesus bilang di Matius 23:15 tadi, celakalah kamu. Kamu mengarungi lautan untuk menobatkan satu orang, tapi ketika orang itu bertobat, orang itu akan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Dikatakan orang Farisi menciptakan orang neraka. Ini satu poin ya. Ya. Yang kedua, Paulus mengaku rohnya bisa di mana-mana. Gimana Om ya? Kalau Jadi kalah dong yang naik turun surga. enggak, kalau di dalam Islam kan kita memahaminya kan roh manusia ya cuman di tempat kita sekarang ketika kita hidup. Iya. Ketika kita sudah mati, roh itu udah terpisah dengan jasad kita. Roh itu kan tidak akan kemana-mana ya, pasti kembali kepada penciptanya kan Umi ya. Iya. Tapi Paulus mengatakan di 1 Korintus 14:25, ini bukain aja nih, 1 Korintus 14:25. Ini terjemahan baru ya Umi ya. Nanti di terjemahan lama ada yang lucu nih Umi. 25, segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Ini adalah dianggap tulisan Paulus. Menurut Paulus Allah ada di tengah-tengah kamu, ya. Kan di mana-mana orang Kristen juga bilang Tuhan itu maha hadir, bisa di mana-mana. Ini klaimnya Paulus pertama. Nah, sekarang kita lihat yang di 1 Korintus 5 ayat 7. Nah, sama-sama di 1 Korintus nih. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Ini terjemahan baru. Terjemahan lama bunyi begini. Adapun aku ini sungguh pun diriku tiada hadir, tetapi rohku hadir. Oh, aduh hebat Jadi banget. Jadi rohnya bisa di mana-mana ini. Hebat ya. Maka sama seperti aku hadir, sudahlah sedia hukumanku atas orang yang mengerjakan sedemikian ini. Berarti Paulus mengaku rohnya bisa di mana-mana. Hebat ya. Ngarang. Gimana kalau gitu? Enggak, maksudnya gimana ya kok bisa gitu manusia mengaku rohnya bisa kemana-mana gitu? Ya itulah. Berarti dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan atau bagaimana Om ya? Nah. Kan tadi yang di 1 Korintus 14:25 kan Allah
ada di tengah-tengah kamu. Jadi Allah ada di mana-mana. Gitu. Ini Paulus bilang, rohku hadir walaupun aku tidak hadir gitu. Ya. Ini memang harus apa namanya? Harus diketahui oleh semua kita yang mempelajari Kristologi maupun juga mereka-mereka yang tidak seiman dengan kita tapi yang mendengar ini. Ya, next point nih ini. Paulus juga mengaku memiliki roh Allah. Jadi Allah di dalam dia. Nah, karena mungkin dia mengambil ayat yang di Lukas 4 ayat 18 ini. Lukas 4 18 kan dikatakannya gini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Ini kan dianggap perkataan Yesus Umi ya. Paulus di 1 Korintus 7:40, 1 Korintus 7:40. Nah, 7:40. Terjemahan lama nih Umi ya. Tetapi pada pemandanganku ia lebih senang jikalau ia tinggal sebagaimana memang ada. Maka pada pikiranku bahwa aku juga ada roh Allah. Jadi berarti dia mengatakan. Berarti kurang lebih sama dengan Yesus dong. Ya. Berarti Allah adalah ada di dalam dia. Ya. Kalau terjemahan baru juga sama. Aku juga mempunyai roh Allah. Oke. Yang berikutnya. Orang Kristen kan sering mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan karena Yesus berkuasa mengampuni dosa. Nggak kalah Paulusnya Umi. Kan kalau di Lukas 5 ayat 24 ini yang tentang Yesus dianggap berkuasa mengampuni dosa. Lukas 5 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ini cerita Yesus. Yang Paulus di 2 Korintus 2:10. 2 Korintus 2:10. Dikatakan, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Jadi kalau orang Kristen bilang, yang bisa mengampuni dosa itu cuma Tuhan. Yesus di Lukas 5 ayat 24, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ini Paulus juga bisa mengampuni dosa. Ya, dia anak manusia. Anak manusia juga gitu. Kok nggak dituhankan gitu Paulusnya gitu. Dan itu kan yang kemudian dilanjutkan di dalam Katolik itu. Hak untuk mengampuni dosa atau menahan dosa itu adalah haknya pastor. Oh itu kalau di Katolik ya. Makanya ada bilik. Akhirnya pecah kan. Ya, makanya ada bilik pengampunan dosa itu ya. Pengakuan dosa ya Umi ya. Umi dulu pernah nggak masuk bilik itu? Oh pernah. Oh sering. Umi kan sejak bayi dibaptis. Karena orang tua Katolik, maka anak-anaknya kan dibaptis sejak bayi, begitu kan? Umi itu yang masuk ke dalam bilik pengakuan dosa itu, dia bisa ngaku dosa apa aja? Loh, ya harus ngaku dosa. Iya, maksudnya dosa apa aja dia bisa ngomong, bisa ngaku di situ. Ya harusnya. Dan semua dosa yang dia lakukan tuh udah pasti diampuni gitu. Atau bagaimana Om? Ya keyakinannya begitu. Keyakinannya. Dan inilah ternyata kenapa sampai timbul Protestan gitu kan, dan akhirnya Protestan nggak mau pakai ini, nggak mau pakai sakramen pengakuan dosa. Kenapa? Karena ternyata ini menyimpang. Menyimpang artinya secara politis gitu ya. Jadi pastor raja selalu beramanah minta data tentang umat gitu kan. Dan kemudian pastor karena orang mengaku dosa kepada dia, kan berarti orang ini orang berbuat dosa nih. Misalnya ngerampok nih, gitu misalnya membunuh nih, itu nyampe ke mereka. Maka kemudian justru dihukum. Nah, lanjut lagi Umi nih, berikutnya nih. Seru nih jadinya. Kan Yesus melakukan mujizat. Ya kan? Ada yang menyembuhkan orang sakit, ada yang
menyembuhkan orang buta, bahkan sampai membangkitkan orang mati. Paulus juga bisa. Nah, ini ada di Matius 9:20. Nah, kita baca Matius 9:20. Nanti ditampilkan di layar ya. Supaya para pemirsa juga bisa mengikuti. Matius 9:20 sampai 22. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Jadi ada perempuan, sudah 12 tahun sakit pendarahan, dia ingin sembuh, kemudian dia mendekati Yesus, dia hanya pegang ujung jubahnya, dia beriman bahwa dia akan sembuh. Itu jubahnya sedang dipakai sama Yesus, ya kan? Paulus di Kisah Para Rasul 19 dikatakan oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Sapu tangan atau kain yang bekas dipakai sama Paulus, dibawa sama orang, diletakkan di atas orang sakit, orang itu sembuh. Iya, sembuh. Lebih hebat mana, Umi? Ya, hebat Paulus. Ya. Kalau Yesus lagi jalan, jubahnya dipegang, orang sembuh. Ini kain sapu tangannya Paulus dibawa orang, buat nyembuhin orang bisa. Berarti hebatan Paulus berarti ya? Nah, itu nah. Satu lagi yang membangkitkan orang mati. Yohanes 11 ayat 41. Ketika diceritakan Yesus membangkitkan Lazarus. Kan? Yohanes 11. Siap lu jangan ketawa-ketawa dong kalau dibacain Bible. Doni yang baca dia yang ketawa. Teringat masa lalunya. Hah? Emang iya? Oh, ya. Yohanes 11, 41 sampai 44. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Jadi ini ceritanya di Yohanes pasal 11, 41-44, diceritakan Yesus membangkitkan Lazarus. Sebelum membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa dulu. Iya. Iya kan? Bilangnya apa? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus ketika mau membangkitkan Lazarus, dia minta izin dulu sama Tuhan ya, Umi ya. Kita baca di Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Kisah 20 ayat 9. Wah, ini canggih nih Umi nih. 20 ayat 9 sampai 10. Diceritakan seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Jadi ketika ada orang mati, sama Paulus nggak didoain dulu, sama Paulus cuma didekap gitu. Jangan ribut, orang ini masih hidup. Jadi pertanyaannya, apakah orang itu memang benar sudah mati, ataukah memang Paulus lebih hebat kuasanya daripada Yesus gitu? Ya. Iya kan? Jadi
bisa kita lihat ini tadi surat ini dari surat apa? Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, Iya. gitu kan? Nah, Jadi ini kan kita tahu siapa yang penulisnya Kisah Para Rasul. ya, kalau tradisi Kristen Kisah Para Rasul katanya yang menulis Lukas, katanya. Tapi sebenarnya ahli-ahli Perjanjian Baru juga sudah meragukan, gitu kan? Lukas ini sendiri kan juga bukan orang yang pernah bertemu Yesus secara langsung. Lukas ini sendiri kan hanya dianggap sebagai tabib dan teman seperjalanannya Paulus, gitu kan? Dan ada yang mengatakan kalau tidak salah penulis Lukas dan Kisah Para Rasul ini walaupun orang yang sama, dia adalah orang Kristen tapi sudah orang Kristen Helenisme gitulah. Helenisme. Nah, Jadi inilah malah di dalam buku-buku yang beredar dari Barat ya, itu dikatakan bahwa Lukas ini adalah tabibnya Paulus. ya, tabib Paulus, ya. Jadi kalau disebut Lukas berarti dia juga pengarang Injil. Berarti pengarang Injil ini ada yang namanya Lukas itu sebenarnya dia adalah memang agamanya itu agamanya adalah agama yang sudah bercampur dengan Helenisme. Iya, betul. Nah, itu makanya Doni pernah buka Umi di sebuah website namanya lupa apa ya, United States Conference Council atau Council Conference of Bishops. Ya, itu adalah konferensi wali-wali gereja di Amerika. Di Amerika. Nah, di website itu ada juga Bible-nya, Umi. Di setiap Bible itu, di setiap kitabnya nanti ada introduction-nya. Nah, di introduction itu dijelaskan siapa kira-kira yang menulis kitab ini. Itu website Katolik resmi padahal. Yang mengatakan bahwa yaitu Paulus dan Kisah Para Rasul dianggap ditulis oleh orang yang sama, dan itu bukan ditulis oleh orang yang bernama Lukas sebenarnya. Nah, sering gereja begitu. Iya. Jadi gereja itu di dalam membuat surat-surat karena dikarang oleh Lukas. Lukas ini bukan berarti bahwa orang yang nulis ini namanya Lukas. Iya, betul. Nah, orang pertama yang mengatakan bahwa Matius ditulis oleh Matius, Markus ditulis oleh Markus, Lukas ditulis oleh Lukas, itu adalah Santo Papias, Umi. Santo Papias di tahun 130 Masehi. Orang kedua yang mengatakan bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis oleh orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah Santo Irenaeus di tahun 180 Masehi. Berarti sebenarnya itu adalah hanya tradisi. Tradisi saja. Nama-nama yang diberikan kepada kitab-kitab 4 gospel itu adalah nama-nama yang diatributkan. Betul, gitu. Diatributkan. Bahkan juga banyak yang sinonim. Ya, sinonim. Karena di 4 gospel itu sendiri tidak ada ayat yang mengatakan aku bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis ini untuk siapa-siapa, nggak ada. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kita ingatkan, pemirsa, bahwa menurut buku-buku sana itu dinyatakan bahwa Lukas ini menceritakan tentang kehidupan gurunya yaitu Paulus sebagai Yesus. Oke. Makanya tadi bisa ada cerita-cerita Paulus juga tidak kalah hebat dengan Yesus ya. Betul. Gitu ya. Oke. Satu poin, Umi. Ini tadi kan kita sudah bicara bahwa Paulus mengatakan dengan matinya Yesus di atas kayu salib, hukum Taurat itu sudah batal. Ya. Kenapa berani-beraninya Paulus mengatakan hukum Taurat itu sudah batal? Ada Filipi 3 ayat 8, Filipi 3 ayat 8. Ini kalau baca ini juga, gimana ya? Dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Taurat pun supaya sampah. Aku memperoleh Kristus. Taurat pun sampah. Dianggap sampah. Supaya memperoleh Kristus. Padahal Yesus menyatakan dia diutus tidak meniadakan Taurat.
Bertentangan terus. Ya, ini kita hanya membacakan teks. Kita bukan berarti menafsirkan masing-masing ayat itu. Ya. Apa yang tertulis di teks itu kita hanya bacakan dan kita nanti perlihatkan di layar. Jadi nanti para pemirsa juga bisa melihat sendiri apa yang tertulis di dalam Bible ini, gitu ya. Bukan berarti kita membenci saudara-saudara kita yang Kristen, bukan. Keluarga saya juga masih Kristen semua. Tapi dalam arti kita memberikan edukasi ini, Umi dan saya, kepada para pemirsa, tujuannya tidak lain, tidak bukan adalah untuk membentengi akidah umat Islam supaya tidak mudah dimurtadkan. Ya. Dan sekaligus juga informasi bahwa Islam itu tidak seperti yang digambarkan. Dan ternyata ini adalah suatu informasi bahwa betapa yang namanya kitab-kitab yang lain, termasuk Bible itu sudah diubah-ubah sedemikian rupa. Banyak orang yang nggak ngerti dari kalangan Muslim maupun juga dari kalangan mereka. Mereka pikir kalau disebut Injil gitu ya, kalau disebut Injil ya berarti satu Injil itu keseluruhan, itu tidak benar. Kalau disebut Injil berarti Injil itu kan bagaimana mungkin, itu kan Injil itu firman Allah kepada Nabi Isa. Nah, apa pemikiran definisi di dalam Islam nggak bisa kita pakai di dalam mendefinisikan di dalam Kristen. Dondi punya definisi begini, Umi. Ini kalau Dondi salah tolong dikoreksi, Umi ya. Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan dalam Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul nggak, Umi? Benar. Jadi kalau disebutkan wahyu itu kan bentuknya kan belum tentu harus berbentuk buku. Wahyu itu kan pesan atau pengetahuan yang diterima langsung oleh si Nabi. Ketika Nabi mengajarkan kepada umatnya atau kaumnya, nah itulah wahyu yang disampaikan kepada umatnya. Pesan pengetahuan yang diteruskan kepada umatnya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen? Pertanyaan Doni begitu. Nah, kalau menurut Dondi itu bukan. Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu bukan Bible-nya orang Yahudi, juga bukan Bible-nya orang Kristen. Apalagi di dalam Bible-nya orang Kristen 2/3-nya punya Yahudi. Nah, jadi ketika umat Islam melihat misalnya sebuah kitab, ada tulisannya begini. Kitab Suci Injil. Nah, ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Nanti mereka bisa bertanya, kalau begitu mana kitab yang asli? Tadi saya sudah menyebutkan wahyu-wahyu. Jadi belum tentu berbentuk begini. Zaman Nabi Musa kan juga belum ada kertas. Zaman Nabi Daud juga belum ada kertas. Zaman Nabi Isa alaihissalam juga belum ada kertas. Jadi belum tentu berbentuk begini. Kata kitab sendiri dalam bahasa Arab, terutama khususnya di dalam Quran, konteksnya belum tentu berupa wahyu yang dibukukan begini. Kata kitab di dalam Quran itu artinya bisa juga hukum, ketetapan, perintah dari Allah SWT kepada suatu kaum tertentu, begitu. Jadi Doni sekali lagi katakan bahwa yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil itu bukan Bible-nya Yahudi, juga bukan Bible-nya orang Kristen. Karena kitabnya atau Bible-nya orang Yahudi ini ditulis dan disusun kira-kira 1000 tahun setelah Nabi Musa, 500 tahun setelah Nabi Daud. Sedangkan yang yang perjanjian baru, Keluaran, Kiamat, Bilangan, Ulangan. Ya, itu Taurat aja, itu Pentateuch. Sedangkan yang disebut dengan 4 Gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu pun ditulis kira-kira 30 sampai 70 lah, kira-kira 40 tahun setelah Yesus. Dan ditulis oleh orang-orang yang ternyata menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri, penulis 4 Gospel itu adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, bukan saksi mata langsung, tidak mengenal saksi mata langsung, ibaratnya orang-orang yang tidak pernah jalan bareng Yesus dan tidak pernah ngopi bareng Yesus gitu. Istilahnya begitulah. Betul. Nah, jadi kita umat Islam hati-hati jika kita melihat ada kitab tulisannya di sini Injil,
nanti ada kitab di sini tulisannya Taurat misalnya. Hati-hati, itu bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Quran. Iya. Gitu. Kalau kita mau tahu di mana Taurat yang asli, justru adanya dalam Al-Quran. Di dalam Quran sudah terangkum semua. Iya, semuanya ada di situ. Iya, betul Umi. Alhamdulillah. Ada lagi Umi mungkin yang mau disampaikan atau mungkin pesan-pesan buat pemirsa gitu? Secara sederhana aja, hidup kita cuma satu kali kan. Iya. Dan pendek lagi. Pendek. Kita nggak bisa hidup lagi kan. Iya. Jangan main-main. Iya betul. Buat hidup kok coba-coba gitu ya. Nggak ada, jangan coba-coba. Iya iya. Ya. Ya, Obat aja kita nggak mau coba-coba. Iya betul. Apalagi kehidupan. Ya, Jadi ya, ayo sekarang kita pikir. Iya. Sudah saatnya untuk menentukan. Tuhan yang Maha Esa pasti cuma satu, Ya. karena kalau dua tadi kata Umi bisa berantem, bisa draw, harus ada wasitnya. Jadi Tuhan pasti cuma satu, dan nggak mungkin Tuhan Sang Pencipta atau Tuhan yang Maha Esa ini menurunkan perintah yang berbeda-beda. Ya. Maksudnya perintahnya bisa sesuai dengan zamannya. Tetapi ketika sudah final, ya sudah itu untuk semua manusia gitu, ya kan? Dan nggak mungkin juga ibaratnya Tuhan Sang Pencipta ini menurunkan hukum dan ketetapan yang berbeda-beda untuk satu jenis manusia yang sama. Iya. Atau membatalkan. Tuhan itu nggak pernah, karena sifat Allah itu adalah maha benar. Iya. Maka dia nggak pernah membatalkan firman-Nya. Iya, jikalau ada syariat-syariat yang disempurnakan, syariat yang diturunkan sebelumnya itu hanya syariat-syariat yang khusus untuk bangsa tertentu dan juga untuk waktu tertentu, ya Umi ya. Tetapi ketika disempurnakan, ini sudah dianggap sesuai untuk semua manusia. Iya, betul. Betul ya Umi ya. Alhamdulillah Umi ya. Kita termasuk orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak Umi, Sama-sama Doni, alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan obrolan kita bisa menjadi dakwah buat teman-teman kita semua. Iya. Insya Allah juga bermanfaat buat para pemirsa ya. Ingat tadi di awal saya sudah memberikan peringatan, video ini bisa menyebabkan stroke mata. Bisa menyebabkan galau tapi bisa juga menyebabkan mualaf atau mualafah atau ketergantungan gitu. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan obrolan kita nih Umi ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa. Silahkan bisa mendukung perjuangan dakwah Umi Irana Handono yang Masya Allah sampai hari ini tidak pernah patah semangat. Juga silakan yang ingin mendukung perjuangan kami di Yayasan Geraha Mu'alaf, semua dipersilakan dengan mengirimkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini, gitu ya. Nanti bisa ditambahin sama Kang Asep, Masya Allah. Terima kasih banyak sekali lagi. Kalau begitu kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi Umi, terima kasih Umi, sehat-sehat Umi ya. Sama-sama, Doni juga ya.